Selamat datang di channel Kondo Arum. Perkenalkan, namaku Andre. Hari ini aku akan menceritakan salah satu pengalaman mistis yang pernah aku alami 2-3 tahun yang lalu. Tepatnya waktu aku masih kuliah semester 2. Dan saat ini aku telah menyelesaikan kuliahku di semester 6. Cerita ini berkaitan dengan kontrakan yang dulu pernah aku tinggali bersama dengan ketiga temanku. Ya, semuanya merupakan mahasiswa, teman sebayaku. Memang sejak SMA kami berempat sempat membuat janji jika nanti kuliah di kota yang sama akan memilih menyewa kontrakan daripada harus ngekos sendiri-sendiri. Tujuannya biar kita bisa saling bantu ketika ada masalah. Selain itu, memang kita berempat sudah sangat akrab sejak SMA. Dan sama-sama harus merantau di salah satu kota besar di Pulau Jawa untuk melanjutkan kuliah. Aku, Stefan, dan Fani masuk salah satu kampus swasta ternama di kota itu, dan Wisnu masuk di kampus negeri. Kami berempat mendapatkan kontrakan itu dari orang tuanya Stefan. Kebetulan orang tuanya memiliki teman lama yang menawarkan kontrakan kepada kami. Kontrakan itu tepat berada di depan rumahnya. Sebelum kami tempati, kontrakan itu dulunya dihuni oleh mahasiswa juga, tapi mereka katanya sudah lulus. Jadi sempat kosong sekitar 1 tahun. Sewaktu tiba pertama di sana, hawa-hawa mistis mulai terasa. Walaupun kontrakan itu berada di daerah permukiman yang cukup padat. Kontrakan itu sebenarnya sangat sederhana. Hanya ada 2 kamar tidur, 1 ruang tamu, 1 kamar mandi, dan dapur. Pas di belakang jendela kamar belakang terdapat pohon mangga yang cukup besar, sehingga ketika kita melihat dari balik jendela seperti ada aura-aura kegaiban. Awal pertama kita tinggal, lingkungan di sana biasa-biasa saja, sama seperti lingkungan di daerah perkotaan pada umumnya. Tetangganya juga cukup ramah dan baik. Setelah 3-4 bulan kita tinggal, baru mulai terasa ada kejanggalan-kejanggalan. Setiap malam Jumat atau malam Selasa, biasanya tercium bau dupa dan juga bau yang mirip dengan bunga melati. Tapi aku tidak pernah memperhatikannya, cuek saja. Tak pernah sekalipun berpikiran negatif. Begitu juga dengan ketiga temanku, si Fani, Stefan, dan Wisnu. Kita mau maklumi, karena mau bagaimana lagi, kita tinggal di salah satu kota yang masih mempertahankan tradisi dan budaya. Sedangkan kita hanya pendatang dari luar kota. Tapi lama-lama kita berempat merasa terganggu juga dengan adanya itu. Karena bau itu lebih sering muncul di setiap malam. Saking seringnya muncul, kita berempat sampai-sampainya punya sebutan khusus. Ya, kami menyebutnya dengan
sebutan Stella. Sebutan itu kita gunakan untuk nyinyir ataupun untuk menyindir jika baunya terlalu menusuk hidung. Terlebih lagi Wisnu yang memang dasarnya orangnya itu punya mulut yang sangat celometan. Aduh, mau seorang kota masih pakai Stella, Jowo. Mau diganti dengan pengharum yang lain, pengharum spray atau pengharum yang lain yang lebih modern seperti itu. Ya itulah kata-kata Wisnu yang sering aku dengar. Itu sering digunakan untuk nyinyir ataupun untuk menyindir jika bau tersebut tidak bisa ditoleransi lagi. Tapi memang pada hari itu mungkin nyinyiran kita terlalu parah. Ya karena saking gregetannya kita nggak bisa belajar, kita nggak bisa tidur karena asapnya itu kadang sampai masuk ke dalam kontrakan kita. Kita berharap dengan kita nyinyir ataupun dengan kita sindir-sindir, ada orang yang tersindir sehingga mau mematikan dupanya. Tapi bukannya sadar dengan tindakan mereka, keesokan harinya tetap saja bau Stella dalam tanda petik itu tadi masih tercium. Malahan seingatku ini bau yang paling menyengat, tidak seperti biasanya. Puncaknya pada jam 11 malam kira-kira, kalau nggak salah ya. Itu terjadi pada malam Senin. Tapi aku dan ketiga temanku tidak menghiraukan, tetap bersikap bodoh amat. Malam itu kami bersikap layaknya anak muda pada umumnya. Sibuk main HP sendiri, ada yang main laptop, ada yang nonton TV, dan ada yang mendengarkan musik yang dicolokkan ke speaker sehingga suaranya lebih keras seperti itu. Malam itu tidak terjadi apa-apa sampai kita berempat tertidur semuanya. Pagi harinya tidak seperti biasanya. Wisnu bangun lebih awal. Mungkin karena terusik oleh sesuatu. Dia berbisik membangunkanku. Ndre, bangun Ndre. Coba sini lihat Ndre. Ucap Andre sambil mengintip dari balik jendela kamar. Maksudku ucap Wisnu tadi. Sini, ada banyak warga ngumpul di depan rumah tangga kita. Coba lihat. Dengan cepat aku langsung saja keluar rumah dan Wisnu membuntutiku dari belakang. Kemudian aku bertanya ke salah satu warga yang ikut ngumpul di kerumunan itu. Pak, nyuwun sewu, kenapa ya Pak ya? Wonten opo? Kok rame-rame seperti ini? Itu Mas, coba lihat sendiri, jawab bapak-bapak tadi. Kemudian aku berjalan menerobos kerumunan warga. Kemudian terlihat oleh mataku ada seorang anak kecil, ya sekitar umur 6 tahunan, sedang teriak-teriak histeris dan meronta-ronta. Seperti bukan dirinya, seperti ada yang lain. Dia berteriak sangat kencang sekali. Ojo lali syarate, ojo kurang syarate. Ya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya kurang lebih, jangan lupa syaratnya, jangan kurang syaratnya, harus lengkap. Seperti itu. Pada saat aku menatap wajah anak kecil itu,
Entah kenapa pusat perhatiannya berubah kepadaku. Matanya terlihat mendelik merah. Badannya kaku. Kemudian erangannya semakin menjadi-jadi, semakin keras sekali. Kemudian tangannya dikepalkan. Ya, seperti mengepal membawa senjata seperti itu. Seolah-olah dia ingin menerkamku. Aku merasa ngeri dan takut. Kenapa anak kecil itu sepertinya sangat membenciku. Kemudian setelah melihat itu, aku memutuskan untuk kembali ke dalam kontrakan, membangunkan si Fanny dan Stefan yang masih tertidur. Sedangkan si Andre masih tetap di sana, membantu warga sekitar menenangkan anak kecil tadi. Selang beberapa saat, datang seorang ustadz kampung. Ya, pakaiannya biasa aja, tapi warga setempat memanggilnya ustadz. Kemudian segera menyadarkan anak kecil tadi. Setelah kejadian pagi itu, kami berempat tidak ada yang berangkat ke kampus. Kita sempat sedikit kaget lah, kenapa bisa ada kejadian seperti itu. Kita bertanya-tanya, apa yang terjadi sebenarnya? Apakah karena ulah kita semalam yang terlalu nyinyir, yang terlalu menyindir-nyindir sehingga kedengaran dari tetanggaku sehingga hal ini terjadi? Tapi kita berempat tetap saja berpikiran positif. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya kita berempat memutuskan untuk hari itu harus tetap berada di rumah apapun yang terjadi, saling menjaga dan saling mengingatkan. Ya, setelah hampir setengah hari kita berada di kontrakan, kira-kira pukul 9 aku mendapatkan telepon dari salah satu teman kuliahku untuk segera hadir dalam rapat. Katanya sangat penting sekali. Jika tidak ada aku, rapatnya belum bisa dimulai. Ya, itu sial sekali. Kemudian aku berangkat saja. Pada saat berangkat, semua baik-baik saja, tidak ada sesuatu yang janggal. Berjalan normal. Kemudian rapatnya juga berjalan lancar. Tetapi waktu perjalanan pulang,